قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, masih rame pembahasan tentang fatwa haramnya sonhorek. Ini fatwa dari hasil Bahsul Masail di Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur. Tapi meskipun sudah difatwakan haram oleh para ulama, kemudian didukung oleh Majelis Ulama Indonesia, bahkan didukung oleh pemerintah, masih ada penceramah-penceramah yang tolol, yang masih membela sonhorek, masih menganggap sonhorek tidak bermasalah, bahkan dengan lantangnya mengatakan sonhorek halal. Ya, ini ada penceramah perempuan, ini udah perempuan, ya, jadi penceramah, ditonton orang di mana-mana, tolol pula. Ya, coba kita lihat videonya. Lesong saiki ya banter-banteran udah biasa banget. Lho nek sis kan napa nyalahne tukang sot ora blas. Lho ngene karnaval niku sing ditanggap sone. Nek gak nyalahno sone, gak nyalahno tukang sone, akene son niku ditanggap yo krana umine. Lah nek nanggap son pirang-pirangane 10 juta, nek tonton meneng akene gawe apa? Sing keliru sing sapa? Sing keliru iki wong yang hanya mementingkan hiburannya tapi lupa dengan kewajibannya. Budal karnaval gak masalah, tapi ojo lali sembahyang. Ini kira-kira kalau kami sebut tol, ya, boleh nggak? Ya boleh lah ya, boleh lah. Ya. Orang awam yang mempermasalahkan sonhorek, ya, itu saja ditol-tolkan sama Ikdam. Orang awam yang mereka cerdas, waras, sehat lahir dan batin, ya, mereka mempermasalahkan sonhorek karena memang mengganggu, ya, itu disebut sama Ikdam tol. Jangan terburu-buru menilai sesuatu yang belum benar-benar panjenengan ketahui. Mau kadang nulis sonhorek meresahkan, DJ meresahkan, iki cah tolol. Kowe ora ngerti teori dakwah apa piye? Coba kaum muslimin, ya, ketika ada orang awam yang mempermasalahkan sonhorek karena memang mengganggu, ya, ketika ada orang awam yang mempermasalahkan kegiatan sonhorek yang mengganggu, kemudian disebut oleh Ikdam tol, apakah nggak lebih pantas ketika ada penceramah, apakah Gus, Kiai, Ustadz, Nyai, apalagi Ning, ya, yang kemudian ketika sudah ada fatwa dari ulama yang mengatakan sonhorek haram, kemudian dia nggak paham alasan para ulama mengharamkan sonhorek, apa nggak lebih pantas disebut tolol? Bahkan lebih tolol daripada sekedar tol. Lesong saiki ya banter-banteran udah biasa banget. Lho nek sis kan napa nyalahne tukang sot ora blas. Coba kaum muslimin, ya, ini lebih pantas disebut tol, ya, daripada orang-orang yang disebut oleh Ikdam tol karena mempermasalahkan sonhorek. Ini lebih tol lagi, ya. Dia menganggap sekarang ini, ya, kuat-kuatan suara son itu sudah biasa. Ini kan tol namanya. Tol namanya mengganggu orang itu nggak boleh. Ya. Dengan bacaan Al-Quran saja kita beribadah ganggu orang nggak boleh, hukumnya haram. Apalagi dengan suara son yang isinya dangdutan, musik DJ. Diputer sampai horek, rumah orang gentengnya runtuh. Ya, kaca rumah orang pecah. Ada orang sakit terganggu. Ada orang istirahat terganggu. Dianggap biasa. Apa nggak tol namanya? Coba dia ngerasakan pas dia lagi sakit. Apa mungkin dia punya anak bayinya lagi istirahat, apalagi ditambah anak bayinya sakit. Baru saja mau tidur terganggu suara son.
Meskipun bukan horek lah. Meskipun bukan son horek, apalagi son horek. Ya, tiba-tiba genteng rumahnya jatuh nimpa anak bayinya. Apa masih mau nganggep itu biasa? Ya? Apa nggak disalahkan tukang sonnya? Mau nyalahkan siapa? Mau nyalahkan bayinya? Sudah tahu gentengnya mau jatuh kok nggak mau pergi. Hah? Coba. Ini apa nggak tahu namanya kaum muslimin? Ya Allah. Ya kenapa banyak sekali ning-ning yang tolol jadi penceramah, banyak gus-gusan yang tolol jadi penceramah, ya. Ya kami nyebut tolol ini kan pakai istilah mereka. Mereka nyebut orang yang mempermasalahkan son horek tolol. Ya, padahal orang yang mempermasalahkan son horek itu otaknya cerdas. Termasuk para ulama yang sampai mengeluarkan fatwa haram son horek. Kan otaknya cerdas. Sejalan dengan orang-orang awam yang mempermasalahkan son horek. Ya. Sedangkan penceramah-penceramah macam ini, gus-gusan, sama ning-ningan macam ini, tidak mempermasalahkan son horek. Bahkan malah mendukung son horek. Apa nggak tol namanya? Lebih pantas disebut tol. Lalu ada nih karnaval itu sing ditanggap sone. Gak nyalahno sone, gak nyalahno tukang sone. Ada nih son niku ditanggap yo krono kumine. Lek nanggap son pirang-pirangane 10 juta. Nek nonton meneng ada nek gawe apa? Sing keliru sing sapa? Sing keliru iki uang yang hanya mementingkan hiburannya tapi lupa dengan kewajibannya. Budal karnaval gak masalah, tapi ojo lali sembayange. Nah, coba. Ini kan tolol. Nggak ngerti apa penyebab para ulama sampai mengeluarkan fatwa haram son horek. Nggak paham dia. Ya, dipikir para ulama itu mengharamkan son horek karena orang-orang yang mengadakan acara son horek itu lebih mementingkan hiburan daripada ibadahnya. Ya, makanya kata dia, kalau mau karnaval ya karnaval, nggak apa-apa. Ya, yang penting nggak lupa sama sholatnya. Ini kan tol. Dia nggak ngerti apa penyebab para ulama sampai mengeluarkan fatwa haram son horek. Kan tol. Masalahnya bukan di sana, tol. Ya, kami jadi menolol-nololkan orang, nggak apa-apa ya. Ikdam saja menolol-nololkan orang kok. Ya. Orang yang cerdas ditololkan ya. Sekarang orang yang tolol ya memang lebih pantas untuk ditololkan. Ya. Coba simak penjelasan dari para kiai yang mereka mengikuti bahsul masail di Pondok Pesantren Besuk Pasuruan yang akhirnya mengeluarkan fatwa haram son horek. Biar paham. Ya, alasannya bukan itu. Ini error ini ya. Coba kita simak video ini. Bagaimana hukum menggunakan son horek? Karena bahasa son horek itu adalah bahasa yang dipakai untuk son yang volumenya itu melampaui batas. Itu namanya son horek. Kalau tidak melampaui batas, itu jenis son horek. Sound system. Itu namanya sound system. Iki coba kritisi aturan. Aturan ini sudah dirumuskan oleh pakar kuping, Mas. Nah, makanya ketika aturan ini sudah dibuat, sing kaitane ini kaitan real. Kaitan urusan-urusan yang real, ilmiah ini. Bukan hanya wacana, ini ilmiah ini. Suara demikian ini akan berdampak diteliti di laboratorium. Nah, akhirnya ini mendampak seperti apa? Ini sudah ilmiah sekali. Tasrim ini nggih. Nah, gak tasrim yo kupingmu dandakno. Sebab nganggep sound horeg itu gak berbahaya. Sound horeg itu sesuatu yang membahayakan kesehatan. Saya kira setuju nggih. Takbir utamanya itu ya idaul muslim. Itu acuan utama. Yeah. Itu konsep utama. Sebab ketika ini ada, maka semua tindakan apapun itu akan muncul haram. Nah, itu yang perlu. Nah, coba ya. Kalau masih belum paham juga, ya artinya bener-bener tolol. Ya, bener-bener tolol. Ya, apalagi yang sampai mengeluarkan statement. Ya, ada itu gos-gosan yang sampai mengeluarkan statement. Katanya, ya kalau sound horeg haram, apa kiai-kiai, ustadz-ustadz kalau ceramah nggak pakai sound. Itu lebih tolol lagi.
Dia nggak paham mana sound system, mana sound horeg. Ya, sound system sudah ada sejak dulu, yang suaranya keras pun sudah ada. Tapi konsepnya nggak sama dengan sound horeg. Dan dari dulu juga sound system nggak pernah dinamakan sound horeg. Sound horeg itu adalah konsep sound system yang dibuat, diperuntukkan untuk memutar audio, ya, yang volumenya itu melebihi batas kebutuhan. Bahkan sampai menimbulkan kerusakan, menimbulkan gangguan, bahkan diiringi dengan berbagai maksiat. Itu sound horeg. Kalau sound system dari dulu sudah ada yang kenceng, tapi nggak dinamakan sound horeg karena beda konsep. Itu perlu dipahami. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.